Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Perkenalkan saya, Pak Juma Ali, atau biasa dipanggil Pak Ali. Saya guru TIK di SMP Negeri 6 Pasuruan, yang insya Allah 1 tahun ke depan akan mengampu mata pelajaran informatika di kelas kalian. Mata pelajaran informatika, awalnya adalah mata pelajaran TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang beberapa tahun yang lalu mata pelajaran ini sempat dihapuskan dari kurikulum, namun pada akhir 2019, mata pelajaran ini dimasukkan kembali dalam kurikulum, dan namanya berubah menjadi mata pelajaran informatika. Untuk materi pelajarannya pun ada sedikit perubahan. Untuk mempersingkat waktu, baiklah, langsung saja mari kita lihat daftar isi dari buku LKS Informatika kelas 7. Untuk semester ganjil ini yang pertama akan kalian pelajari, yaitu Bab 1, Teknik Komputer. Di bab ini, setelah kalian mempelajarinya, diharapkan dapat mengenali dan memahami perangkat keras, sistem operasi, dan aplikasi. Memahami proses yang terjadi ketika sebuah piranti semisal HP, tablet dinyalakan sampai siap dipakai. Memahami dan dapat mempraktikkan prosedur mematikan komputer sesuai dengan prosedur yang benar. Serta dapat menjelaskan macam-macam interaksi dengan antarmuka standar berbagai piranti. Sebelum kita masuk pada isi materi pelajaran, mari kita kenalan dengan mata pelajaran informatika. Apa itu informatika? Bapak yakin kalian sering mendengar istilah informatika, tapi mungkin kalian ada yang belum memahami apa itu informatika. Informatika adalah disiplin ilmu yang mempelajari transformasi fakta berlambang, yaitu data maupun informasi pada mesin berbasis komputasi. Informatika mencakup berbagai bidang, antara lain sistem informasi, ilmu komputer, teknik komputer, dan aplikasi informasi, yang semua itu akan tergabung dalam informatika. Kemudian setelah kalian mengenal informatika, yang di dalamnya akan banyak mempelajari tentang komputer, tentunya kalian sudah tidak asing lagi dengan yang namanya komputer serta wujudnya. Apa yang dimaksud dengan komputer? Tentunya untuk belajar lebih lanjut kalian harus tahu apa yang dimaksud dengan komputer. Kalau dilihat dari segi pengertiannya, komputer adalah suatu perangkat elektronik yang menerima data masukan, memproses data secara aritmatika dan logika, mengeluarkan hasil keluaran dan menyimpan data. Komputer berasal dari bahasa Inggris, yaitu to compute, yang artinya menghitung. Komputer banyak digunakan di berbagai industri maupun dalam kegiatan sehari-hari. Hal tersebut karena komputer merupakan perangkat digital yang mampu membantu pekerjaan manusia menjadi lebih mudah. Komputer terdiri atas beberapa komponen, agar dapat berjalan dengan baik. Komponen tersebut adalah perangkat keras atau disebut hardware, perangkat lunak atau software, dan pengguna komputer yang disebut brainware. Apabila salah satu komponen komputer tersebut tidak berfungsi, maka komputer tidak dapat bekerja dengan baik, karena setiap komponen bergantung kepada komponen yang lainnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat peta konsep untuk materi bab 1 teknik komputer ini. Yaitu nanti kita akan membahas tentang sistem komputer, yang terdiri dari hardware, software, dan brainware. Untuk hardware terdiri dari perangkat output, perangkat input, media penyimpanan, dan pemrosesan. Untuk software terdiri dari sistem operasi dan program aplikasi. Komponen komputer yang pertama adalah perangkat keras atau hardware. Perangkat keras komputer adalah perangkat-perangkat komputer yang secara fisik dapat dilihat dan diraba. Berikut contoh beberapa perangkat keras komputer beserta fungsinya. 1. Motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit yang berfungsi sebagai tempat komponen-komponen komputer seperti prosesor, hard disk, RAM, dan lain sebagainya. Dalam istilah bahasa Indonesia, motherboard diterjemahkan sebagai papan induk, atau sering juga disingkat menjadi MOBO. 2. Prosesor. Prosesor merupakan sebuah IC yang mengontrol seluruh jalannya sebuah sistem komputer. Prosesor atau CPU, Central Processing Unit, bisa dibilang sebagai otak pada sebuah komputer, karena bertugas melakukan perhitungan maupun memerintah program yang akan dijalankan oleh komputer. 3. Hard disk. Hard disk atau hard disk drive, HDD, merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai media penyimpanan sekunder. Dalam sebuah hard disk terdapat lebih dari satu piringan yang berfungsi menampung data-data secara magnetis. 4. PC Cooler Heatsink. PC Cooler Heatsink merupakan perangkat komputer yang berfungsi mengurangi panas yang dihasilkan oleh komputer.
Agar proses mendinginkan panas yang dihasilkan komputer bisa berlangsung secara optimal, heatsink harus dipasang di atas prosesor, kemudian juga diberikan gel atau pasta agar heatsink ini bisa menempel dengan baik. Biasanya, heatsink juga dilengkapi dengan kipas yang mempercepat proses pendinginan. Pada perangkat komputer, heatsink yang digunakan biasanya berbahan aluminium yang memiliki konduktivitas panas tinggi sehingga cepat mendinginkan perangkat. Mengingat panas pada komputer dapat merusak hardware lain di dalamnya, maka peranan heatsink ini sangatlah penting. 5. Monitor. Monitor merupakan salah satu perangkat keras yang tergolong sebagai alat output yang berfungsi menampilkan hasil pengolahan data berupa grafis. Tiap merek monitor mempunyai ukuran dan resolusi yang berbeda-beda. Jenis-jenis monitor yang paling umum saat ini adalah monitor CRT, Cathode Ray Tube, dan monitor LCD, Liquid Crystal Display. 6. SSD. SSD atau Solid State Drive merupakan inovasi terbaru dari pendahulunya yaitu hard disk. SSD merupakan media penyimpanan yang menggunakan jenis memori solid state untuk penyimpanan datanya. SSD juga memiliki fungsi yang sama seperti hard disk, namun sedikit berbeda dengan hard disk. Data pada SSD disimpan pada chip-chip memori flash yang saling terhubung. Chip-chip tersebut memiliki kecepatan dan reliabilitas yang lebih tinggi dari USB Thumb Drive (UFD). Dalam segi harga, SSD lebih mahal daripada HDD meskipun dengan kapasitas yang sama. 7. VGA. VGA atau Video Graphic Adapter adalah sebuah perangkat keras yang berfungsi mengolah data grafik yang akan ditampilkan oleh monitor. VGA juga memiliki prosesor yang biasa disebut GPU, Graphic Processing Unit. Biasanya perangkat keras yang satu ini sangat dibutuhkan, khususnya bagi gamer maupun desainer. 8. Optical Drive. Optical Drive merupakan salah satu perangkat keras yang berfungsi membaca, read maupun menulis write data dari kepingan CD, DVD. Terdapat beberapa jenis optical drive yang harus Anda ketahui, seperti CD-ROM drive, CDRW drive, DVD-ROM drive, dan lain-lain. 9. Power Supply. Power supply merupakan perangkat keras yang berfungsi sebagai penyuplai daya ke komponen-komponen lain seperti motherboard, prosesor, VGA, dan lain-lain. Power supply bisa dibilang jantung komputer, jadi mustahil komputer bisa hidup tanpa perangkat yang satu ini. 10. RAM. RAM atau Random Access Memory merupakan perangkat keras yang berfungsi menyimpan data maupun instruksi yang dilakukan oleh prosesor. Berbeda dengan hard disk, penyimpanan pada RAM bersifat sementara. Jadi ketika komputer dimatikan, data maupun instruksi yang disimpan oleh RAM akan hilang, dikosongkan kecuali komputer tersebut dalam mode hibernate. 11. Keyboard. Keyboard merupakan papan kunci yang tergolong sebagai alat input. Keyboard sendiri terdiri dari deretan huruf dan angka. Terdapat berbagai jenis keyboard, antara lain, keyboard QWERTY, keyboard Dvorak, keyboard Glockenberg, keyboard Maltron, keyboard alfabetik, dan keyboard numerik. 12. Mouse. Seperti halnya keyboard, mouse juga tergolong sebagai alat input. Mouse berfungsi menggerakkan kursor atau menunjuk aplikasi yang ingin dijalankan. Perangkat ini dinamakan mouse, karena bentuknya yang menyerupai seekor tikus. Seringkali mouse juga disebut dengan istilah tikus dalam bahasa Indonesia. Terdapat banyak jenis-jenis mouse, diantaranya adalah mouse serial, mouse PS2, mouse USB dan mouse wireless. 13. Printer. Sama halnya dengan monitor, printer merupakan perangkat keras yang tergolong sebagai alat output. Printer berfungsi mencetak hasil pengolahan data berupa teks, gambar di atas kertas, hard copy. Pada awalnya printer memang hanya digunakan untuk mencetak dokumen, namun semakin lama, printer semakin dikembangkan untuk fungsi-fungsi lainnya. Misalnya saja, ada printer yang juga dapat sekaligus berfungsi untuk memindai dokumen, scanning, untuk mengirimkan dokumen seperti layaknya mesin fax, hingga untuk fotokopi suatu dokumen. 14. Sound card. Sound card merupakan perangkat keras yang berfungsi mengolah data berupa audio ataupun suara. Pada awalnya, sound card hanyalah pelengkap komputer, namun saat ini sound card merupakan perangkat yang harus dimiliki oleh pengguna komputer. Salah satu sound card yang sangat populer di Indonesia adalah Sound Blaster, yang dibuat oleh Creative Labs. 15. Scanner. Scanner merupakan perangkat keras yang mempunyai cara kerja yang hampir sama seperti fotokopi. Sedikit berbeda dengan cara kerja fotokopi, scanner berfungsi merubah hard file, hard copy, menjadi digital file, soft copy, yang dapat diolah di komputer. Scanner bentuknya juga bermacam-macam dengan kegunaan yang bervariasi. 16. Proyektor LCD.
Proyektor LCD merupakan salah satu jenis proyektor yang biasanya digunakan untuk menampilkan video maupun gambar dari komputer pada sebuah layar maupun pada bidang yang memiliki permukaan datar yang umumnya berwarna putih. Untuk menampilkan video, gambar, proyektor LCD mengirimkan cahaya dari lampu halida logam lalu diteruskan ke dalam prisma di mana cahaya akan tersebar pada 3 panel polisilikon, yaitu komponen warna merah, hijau, dan biru pada sinyal video. 17. Modem. Modem mempunyai kepanjangan modulator-demodulator. Modem sendiri berfungsi mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog. Data dari komputer yang berbentuk sinyal digital dikonversi oleh modem menjadi data yang berbentuk sinyal analog. Ketika modem menerima data dari luar yang berbentuk sinyal analog, modem akan mengubahnya kembali menjadi data yang berbentuk digital agar dapat diolah oleh komputer. 18. NIC. NIC atau Network Interface Card adalah sebuah kartu yang berfungsi menghubungkan komputer ke dalam jaringan, baik jaringan lokal atau jaringan internet. Saat ini terdapat 2 jenis NIC yang diketahui, di antaranya NIC bersifat fisik, contoh, NIC Ethernet, Token Ring, DEL, dan NIC bersifat logis, contoh, Loopback Adapter dan Dial-Up Adapter. 19. Speaker. Speaker merupakan perangkat yang terbuat dari logam, membran, kumparan, serta magnet. Speaker mempunyai peranan penting dalam mengeluarkan hasil pemrosesan berupa suara. Speaker dapat berfungsi sebagaimana mestinya jika didukung oleh perangkat yang bernama sound card. 20. Webcam. Webcam merupakan kamera digital yang dihubungkan ke komputer. Kebanyakan webcam saat ini menyatu dengan layar laptop. Webcam juga biasanya digunakan untuk mengambil gambar maupun video melalui jaringan internet. 21. Card reader. Card reader digunakan untuk membaca data-data yang tersimpan di dalam memory card dengan cara mentransfernya ke komputer. Biasanya, laptop sudah memiliki slot card reader tersendiri, memory card tinggal dipasang ke dalam slot tersebut untuk membaca data-data di dalamnya. 22. UPS. Uninterruptible Power Supply (UPS) merupakan perangkat keras yang berguna untuk menyimpan arus listrik dan kemudian mengalirkannya pada perangkat komputer secara kontinu. UPS sangat berguna untuk mereka yang menggunakan komputer untuk bekerja. Dengan alat ini, jika seandainya listrik mati tiba-tiba, komputer akan tetap menyala dalam beberapa waktu sehingga memungkinkan penggunanya untuk menyimpan hasil pekerjaan. 23. Joystick. Joystick merupakan perangkat keras komputer tipe input yang memiliki bentuk fisik seperti tuas yang dapat bergerak ke segala arah. Dengan menggunakan joystick, pengguna komputer mampu mentransmisikan arah baik secara 2 dimensi maupun 3 dimensi. Joystick umumnya digunakan sebagai perangkat pelengkap untuk bermain video game. Selain itu, banyak pula diimplementasikan pada kursi roda bermotor dan truk. 24. Mikrofon. Mikrofon berfungsi untuk menangkap gelombang suara, kemudian mengubahnya menjadi sinyal listrik analog yang dapat dipahami oleh komputer. Selanjutnya sinyal ini dapat diolah sesuai dengan keinginan. 25. Zip drive. Zip drive merupakan perangkat keras yang berfungsi sebagai media penyimpanan dalam bentuk disk. Awalnya, zip drive dibuat dengan kapasitas 100 megabita, kemudian ditingkatkan hingga 250 megabita dan akhirnya 750 megabita. Zip drive mencapai masa puncak popularitasnya pada tahun 1994, karena pada masa itu kapasitas yang dimiliki masih terbilang besar untuk harga yang sangat murah. Beberapa pemasok komputer besar seperti Apple dan Dell bahkan melengkapi komputer mereka dengan zip drive internal. Itulah beberapa macam perangkat keras atau hardware pada komputer yang perlu kalian ketahui. Perangkat-perangkat keras yang telah disebutkan tadi merupakan yang paling umum saja, ada juga perangkat keras jaringan yang fungsi utamanya digunakan untuk keperluan jaringan, seperti hub, switch, access point dan lain sebagainya, yang nantinya akan dibahas di kelas 8. Demikian paparan materi tentang perangkat keras atau hardware. Selanjutnya untuk lebih memahami silakan kalian kerjakan tugas di Google Classroom, dan jika ada pertanyaan silakan didiskusikan di grup WhatsApp Mapel 10 TIK kelas masing-masing. Terima kasih dan selamat belajar, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua.